Shalom. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis yang akan kita gunakan untuk ibadah. Selama beribadah, akan lebih baik jika kita tinggalkan aktivitas yang lain. Papa dan Mama mohon untuk mendampingi ya selama adik-adik beribadah. Mari fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kakak Rahel, halo Kakak Ria. Wah, sepertinya Kakak Rahel, Kakak Ria kayaknya bahagia banget ya hari ini ya. Tebar pesona kakak-kakak yang di belakang, Kakak Gito, Kakak Ano, Kak David. Hai. Segar, pasti sudah mandi. Cuaca di luar juga sejuk sekali ya kakak-kakak. Apalagi adik-adik yang di rumah. Yuk adik-adik semua berdiri. Kita angkat pujian sejuk segar, tralala sejuk segar trilili. Kita sapa, kita senyum. Sejuk segar, tralalalala, sejuk segar trilili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan memuji. Hari ini indah sekali, salam kasih selamat pagi. Sekali lagi lebih cepat. Sejuk segar, tralalalala, sejuk segar lili-lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan memuji. Hari ini indah sekali, salam kasih selamat pagi. Kak Sela menyapa semua adik-adik yang di rumah. Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali hari ini, hari Minggu, kembali kakak-kakak dari gedung gereja menyapa adik-adikku semua yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget ya. Hari ini kita boleh senang, boleh kembali beribadah bersama. Walaupun belum bisa berjumpa, tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kembali, kakak yang di gedung gereja akan menyapa adik-adik semua. Kita angkat pujian shalom shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatnya dengan tepuk tangan dan melompat ya. Musik. Yuk kita sapa semua teman-teman kita. Shalom shalom, selamat pagi. Shalom shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom shalom, selamat pagi. Tunjukkan
kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, Kakak Ria, pernah nggak sih mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan Kakak Ria? Pernah Kakak Sela? Pernah ya. Bisa tahu Kak, kasih tahu Kak Sela dan adik-adik yang di rumah contoh halnya penyertaan Tuhan tuh yang bagaimana ya Kak? Hari ini Karya sehat-sehat bisa memuji Tuhan. Ya, Kak Ria senang sekali bisa memuji Tuhan. Kalau Kak Rahel tahu nggak sih bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa dan memuji nama Tuhan. Kak Sela yakin semua adik-adikku yang di rumah pun mengalami kebaikan Tuhan ya adik-adik sampai hari ini sayang kepada kita. Mazmur berbalasan kita dari Mazmur 118 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku." Kak Sela ulangin ya, Mazmur 118 ayat yang ke-21. "Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku." Wah, Tuhan Yesus sangat baik. Yuk kita angkat syukurnya. Syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Dua ya dek, versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yuk semua berdiri bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apa? Sebab Ia baik. Bersyukur kepada bahasa Inggrisnya, bahasa Torajanya. Terus semangat. Semangatlah kau kuat, semangatlah kau kuat, tubuh masyarakat, semangatlah kau kuat. Kasih mau semuanya beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Yeay. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ya, di rumah pasti sudah siap. Belum duduk ya adik-adik? Kita angkat pujian Alkitab kesuka mendengar. Yuk siap. Alkitab kesuka mendengar ceritanya indah. Siap mendengar cerita Alkitab. Benar Tuhan Yesus, kami suka mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati Kak Silda yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Silda. Nah, hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau tanya, siapa nih yang kalau suka seperti ini? Seperti ini? Seperti ini? Wah, pasti senang banget ya kalau digendong, diangkat tinggi-tinggi sama mama papa, atau sama kakek, atau sama nenek. Senang banget ya? Senang banget dong pastinya. Nah adik-adik tahu nggak? Ada loh juga seorang bapak yang senang sekali pada waktu dia diangkat. Tapi dia diangkat kemana? Yuk kita saksikan dalam video berikut ini. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya,
Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Wah, adik-adik senang sekali ya bisa menjadi seperti Bapak Elia. Bapak Elia diangkat oleh Tuhan ke surga, naik kereta dan kuda berapi. Wah, luar biasa sekali. Itu tandanya Tuhan begitu menyayangi Bapak Elia. Kenapa ya Tuhan begitu menyayangi Bapak Elia? Ada yang tahu jawabannya? Karena Bapak Elia selalu T-A-A-T, taat. Wah, pokoknya semua yang diperintahkan oleh Tuhan, Bapak Elia selalu lakukan
dengan baik, dengan luar biasa. Nah, adik-adik, bukan cuma Bapak Elia yang melakukan hal tersebut. Bapak Elia yang begitu dikasih Tuhan sudah diangkat ke surga, itu turun juga ke Elisa. Elisa juga menjadi orang yang taat. Ya, mereka menjadi orang-orang yang taat karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Akhirnya apa? Elisa juga mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu roh dari Elisa, kuasa dari Tuhan, sehingga Elisa juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Salah satunya yang kita lihat tadi ya, bisa membelah sungai Yordan, ya kan, sehingga airnya kering dan bisa dilalui untuk pulang oleh Bapak Elisa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita juga selalu taat. Taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suka. Tuhan mau kita menjadi anak yang baik, dengar-dengaran kepada papa mama, sama guru di sekolah, sama guru-guru sekolah minggu, dan sayang kepada semua orang. Jangan suka marah-marah, karena Tuhan Yesus gak suka anak yang suka marah, tapi rajinlah, taatlah selalu dalam kasih setia Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin firman-Nya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi disampaikan lewat video itu terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Sekarang kita baca sama-sama yuk di ayatnya yang ke-11. Nanti selebihnya kalian baca di rumah ya adik-adik ya, bersama papa dan mama. Yuk kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Amin firman-Nya. Dan untuk tema cerita kita hari ini yaitu Elia naik ke surga. Dan pokok cerita kita hari ini adik-adik yaitu Elia terangkat naik ke surga. Ya adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adik-adik yang sudah menerima amplop dari kakak guru, boleh persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan titip kepada papa mama pada saat beribadah di gedung gereja. Papa mama mohon ya untuk boleh mengisi persembahan, mengantar persembahan anak-anaknya di dalam gedung gereja. Sambil persembahan kita bawa kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan ya. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yuk yang di rumah boleh bangkit berdiri. Ya, dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik Pada siapa? pada kita semua. Yuk mari bersyukur. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita.
Adik-adik yang baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua selaku anak-anak sekolah minggu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami di sepanjang minggu kegiatan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami semua untuk senantiasa taat kepadamu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari dengan penuh sukacita, dengan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati Papa Mama, kakak, guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu kami, di dalam mereka mengajar dan membimbing kami. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan kesehatan Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini. Biarlah mereka boleh tetap setia melayani Engkau lewat kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah sama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk menata pelayanan di SMGT Jemaat Ebenezer Selili. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, juga Ibu Pendeta kami yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan berkati di masa pertambahan usia mereka ini, biarlah mereka pun boleh senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami dalam menghadapi masa pandemi. Biarlah Tuhan Yesus kami semua boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya dan saling mendoakan, saling mendukung untuk tetap senantiasa melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan tolong mereka yang sedang isolasi mandiri, mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit COVID ini Tuhan Yesus, biarlah atas perkenan-Mu mereka semua boleh sehat kembali. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu buat semua guru sekolah minggu kami yang udah boleh sembuh dari sakit COVID. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati Tuhan Yesus pelayanan semua guru-guru sekolah minggu kami di gereja, biarlah mereka boleh melayani dengan setulus hati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah Tuhan Yesus doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, tiba saatnya kita masuk dalam aktivitas. Apa aktivitas kita minggu ini? Yuk sama-sama angkat pujian 1, 2, 3, aktivitas. Siap ya? 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. Semua diam. Adik-adik yang manis, dengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus 1 ayat 4 yang berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Iya adik-adikku, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, yuk mari Kak Sela undang semua untuk berdiri. Kita angkat pujian betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Siap untuk digerakkan yang di rumah ya. Yuk musik kakak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan melihat kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menyayangi kita. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, kita akhiri ibadah kita ini dengan yakin dan percaya bahwa kita punya gembala. Kita punya Tuhan yang terus menolong kehidupan kita anak-anak yang dikasihinya. Tuhan gembalaku, ku ikut selalu. Ya adik-adikku yang di rumah, semua kakak guru yang melayani pada minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.